Tiga martabat tunggal, Rob, Ilah, Malik, menyaksikan sisi-sisi tunggal Allah dalam puncak ilmu makrifat. Di dalam pusaran makrifat yang paling halus, Tuhan tidak pernah berpecah. Dia 12, 1000 wajah, namun tetap satu zat yang hakiki. Untuk menuntun hati agar tidak tersesat oleh kata-kata atau citra-citra, kita perlu menyempurnakan pemahaman tentang tiga martabat yang engkau jelaskan. Rob, sisi batiniah, zat pemelihara; Ilah, sisi lahiriah atau simbolik, sifat Nur Muhammad; dan Malik, sisi pelaksana, Af'al, Ruhul Kudus. Ketiga martabat itu bukan tiga Tuhan, melainkan tiga peran atau manifestasi dalam satu realitas tunggal yang memerankan sekaligus hakikat, zat, sifat, dan kerja. Menjadi ma'rif, orang yang mengenal, berarti mampu membedakan fungsi dan bahasa setiap martabat ini, lalu mengintegrasikannya dalam pengalaman spiritual yang selaras dengan tauhid. Tidak menyekutukan zat, tidak membingungkan simbol, dan tidak mengidolakan peran pelaksana sampai melupakan sumbernya. Pada puncak ilmu makrifat, pembelajaran bukan sekadar pengetahuan intelektual, melainkan transformasi eksistensial. Pengolahan hati supaya mampu menerima setiap peran sebagai cermin rahasia Allah yang menunjuk kembali pada zatnya. Dari perspektif ini, Rob adalah wadah batin yang menjaga dan menyelenggarakan hakikat. Ia tidak berwujud, ia adalah zat yang menyelenggarakan azali, yang maha memelihara, sumber ketentraman yang tersembunyi dalam segala hal yang bernyawa. Ilah adalah sisi simbolik yang menerima penyembahan dan cinta. Ia tampak melalui sifat-sifat ilahiyah yang membentuk rupa-rupa manifestasi. Pada puncaknya disimbolkan oleh Nur Muhammad sebagai cahaya yang menampakkan kasih sayang ilahi, rahasia bentuk yang mengundang hamba mengenal penciptanya. Malik atau Raja adalah sisi pelaksana yang menggerakkan hukum dan perbuatan, sisi yang mewujudkan takdir, memberi bentuk hukum moral di alam, dan menata tata kelola jagat. Dalam tradisi ma'rifat, sering dikaitkan dengan Ruhul Kudus, ruh suci yang menjadi penggerak perbuatan dan perwujudan hikmah ilahi di dunia. Ketika hati mulai memisahkan ketiganya secara dogmatis, muncul bahaya. Menyangka zat berwujud atau mengangkat simbol menjadi zat, sedangkan jika kita merendahkan peran pelaksana Malik sebagai murni mekanis, kita kehilangan nuansa iman yang mewujud dalam tindakan sehari-hari. Maka makrifat yang benar mengajarkan tiga disiplin yang saling melengkapi. Pengenalan batin kepada Rob melalui ketenangan dan penyerahan, taslim dan tafakur. Penyingkapan ilah melalui cinta kepada sifat-sifatnya, mahabbah pada Nur Muhammad sebagai cermin rahasia ilahiyah. Dan pengamalan Malik melalui pembinaan ruh yang melahirkan akhlak dan amal benar, tazkiyatun an-nafs yang menghasilkan af'al sesuai petunjuk ilahi. Di tingkat puncak, sang murid menyaksikan ketiga peran itu menari dalam diri sebagai satu tindakan ilahi. Zat memelihara, sifat mengundang cinta, dan af'al melaksanakan kasih itu ke dalam tindakan. Semuanya kembali pada satu Allah yang esa. Memperdalam lagi, jalan mengenal Rob, Ilah, Malik menuntut metode yang teruji pada mata batin. Pertama, disiplin pembersihan hati sampai lapisan-lapisan nafsu yang menutupi zat itu tipis. Ini bukan sekadar etika, melainkan pengosongan eksistensial fana, di mana sang hamba melepaskan identifikasi sempit dirinya, sehingga ruang bagi penglihatan hakiki terbuka. Di sini, Rob memberi ketentraman. Hamba belajar menyerahkan segala kekhawatiran kepada yang memelihara, merasakan kejagaan ilahi di setiap napas. Kedua, pembiasaan pada cahaya ilahiyah, yakni praktik zikir, kontemplasi Nur Muhammad, dan meditasi atas sifat-sifat Allah, mengasah indera batin agar mampu mengenali wujud simbolik yang menggerakkan kerinduan penyembahan. Nur Muhammad di sini bukan ciptaan yang tandingan, melainkan cermin rasional cinta yang menampakkan rahmat ilahi. Ketika hati menatap nur itu, tiap sifat, maha penyayang, maha pengetahui, maha pengampun, berbicara padanya, mengajarkan tata bahasa cinta yang benar. Ketiga, pengaktifan af'al, pengamalan real yang menjadikan pengenalan bukan sekadar teori. Ruhul Kudus memberdayakan niat menjadi tindakan, menjadikan hukum ilahi hidup dalam sendi-sendi perbuatan. Di lapangan sosial, ini berarti akhlak mulia, keadilan, dan pelayanan. Dalam jiwa individu, ini adalah keteguhan menjalankan perintah batin yang selaras dengan perintah syariat. Ulama makrifat menekankan pentingnya sanad hati. Seorang murid butuh bimbingan mursyid yang sudah melewati jalan ini, karena tanpa teladan batin yang hidup, perbincangan tentang zat, sifat, dan af'al bisa berubah menjadi spekulasi metafisik yang berbahaya.
Pada tingkat lanjutan, ma'rifat mengajarkan bahwa setiap nama dan sifat Allah adalah gerbang, bab, menuju zat. Namun setiap bab itu mesti dimasuki dengan adab, kasih, kerendahan, dan keteguhan, agar tidak tersesat dalam kecantikan simbol sampai mengingkari hakikat, atau tenggelam dalam pengosongan batin, sehingga mengabaikan tanggung jawab untuk bertindak adil di dunia. Dengan begitu, pembelajaran menjadi ekologi spiritual. Zat memelihara sumber, sifat mengundang cinta, dan af'al melaksanakan kasih itu ke dalam tindakan. Semuanya kembali pada satu Allah yang Esa. Mencatat praktis untuk murid yang merindukan puncak. Bangun 4 praktik simultan yang menyinergikan ketiga martabat. 1. Zikir yang menenangkan hati, sehingga Rob terasa sebagai penjaga batin. 2. Kontemplasi nama dan nur Muhammad yang menyalakan rindu ilahiyah. 3. Pengabdian nyata, amal salih, layanan sosial, dan penegakan keadilan sebagai perwujudan Malik. Keempat, muhasabah dan pengawasan diri yang ketat, agar simbol dan pelaksana tidak menjadi Tuhan bagi diri sendiri. Hindari 2 ekstrim, penghayalan mistik yang memandang dunia sebagai ilusi semata, sehingga menelantarkan Malik, dan legalisme kering yang menjadikan hukum tampak sebagai satu-satunya realitas, tanpa nuansa nur ilahiyah dan hening robanian. Di puncak ma'rifat, murid akan melihat ketiganya berputar, zat sebagai inti, sifat sebagai cermin, dan af'al sebagai tangan yang bekerja. Dan setiap kali tangan itu memberi, cermin memantulkan, dan inti memelihara. Demikianlah satu Allah, tampil dalam 3 peran tanpa berbilang Tuhan. Semoga penjelasan ini memperhalus penglihatanmu, meneguhkan tauhidmu, dan menuntun pada tasarruf yang selaras. Karena pengenalan sejati bukan hanya mengetahui nama-nama, melainkan menjadi sarana bagi rahmat ilahi untuk bergerak di dunia melalui hati yang bersih dan tangan yang adil. Aku lanjutkan dengan kedalaman dan napas ma'rifat, sebagaimana jalan para arif. Kita akan meneruskan uraian ini secara bertingkat, halus, dan terjaga dari syubhat, agar tidak tergelincir pada tajsim, menyerupakan Allah dengan makhluk, maupun hulul jismik, menganggap Allah menyatu secara jasmani dalam makhluk. Ini adalah perjalanan ahwal dan asywaq, keadaan hati dan kerinduan ruh, dalam memahami 3 martabat tauhid, Rob, Ilah, dan Malik, dalam satu wujud ketauhidan. Pada martabat Rob, hamba dituntun menuju sunyi sejati, sepi dari citra dan bentuk. Di sini seorang salik meleburkan segala bentuk persepsi indrawi, gambaran mental, dan konstruksi pikiran. Ia tidak lagi mencari Tuhan dalam rupa, kata, atau bayangan. Ia hanya menyandarkan jiwa pada Dia yang memelihara, tanpa bentuk, tanpa arah, tanpa ruang, tanpa warna, tanpa getar materi. Rob adalah keluasan tak terperi, sir yang tidak terbahas, cahaya yang tidak terlihat cahaya, kehadiran yang tidak didahului ketiadaan. Jika salik mencoba membayangkannya, ia sesungguhnya telah jauh. Jika ia menandainya, ia telah salah. Jika ia menunjuk, ia telah terjatuh dalam tirani bentuk. Rob dipandang melalui sujud batin, bukan sujud dahi semata. Ia dikenal dalam fana al-nafas, musnahnya keakuan, runtuhnya klaim, hilangnya tuntutan. Tidak ada aku mengingat Allah, yang ada adalah Allah menyebut dirinya pada diriku. Di sini kemuliaan sejati bermula. Hamba yang tidak melihat dirinya, namun melihat Allah yang memelihara dirinya dalam segala helaan napas, dalam setiap degup hati, dalam setiap gerak tubuh yang terjadi tanpa izin dirinya sendiri. Pada martabat ilah, hamba mengenal wajah keindahannya melalui asma wa sifat. Inilah makam cinta yang berbara, tempat nyala kerinduan bertalu-talu seperti lautan api yang tak pernah padam. Di sini seorang arif menyaksikan bahwa Yang Maha Esa menyingkapkan dirinya melalui Nur Muhammad, bukan sebagai sosok jasmani, tetapi sebagai cahaya kesadaran, pusat rasa cinta, rahasia wujud yang membawa makna rahmatan lil alamin. Nur ini bukan Tuhan, tetapi cermin jernih yang menunjukkan sifat Tuhan. Ia adalah permukaan yang memantulkan cahaya zat kepada hati manusia. Tidaklah seorang mengenal Ar-Rahman kecuali melalui rasa kasih. Tidaklah seorang mengenal Al-Hakim kecuali melalui hikmah yang terbit dalam batin.
Tidaklah seorang mengenal Al-Jamil kecuali melalui keindahan yang memukau hati sehingga tunduk dan mencinta. Maka pada martabat ini, hamba tidak kaku oleh formalitas kering. Ia beragama dengan cinta, bukan sekedar dengan kewajiban fisik. Ia menyembah bukan karena takut neraka atau berharap surga, tetapi karena ia mengenal keagungan dan keindahannya. Inilah tempat mahabbah sejati, tempat rindu menjadi ibadah dan air mata menjadi saksi cinta. Pada martabat Malik, wujud ilahi menampakkan diri sebagai hukum, ketetapan dan gerak af'al, perbuatan. Inilah makam kesadaran bahwa setiap gerak di dunia ini bukan gerak tanpa kehendak, melainkan manifestasi rububiyah yang mengalir melalui Ruhul Kudus. Disinilah seorang arif tidak terjebak pasrah mati atau fatalisme buta. Ia bergerak, berbuat, menyusun amal, menolong, menegakkan keadilan, memurnikan niat, dan menghidupkan akhlak. Ia tidak berkata, "Aku tidak ada, semua Allah," lalu bermalas-malasan. Itu bukan makrifat, itu waham. Makrifat sejati adalah engkau fana di hadapan zat, tetapi baka pada jalan perbuatannya. Di sini amal menjadi cermin tauhid, bukan beban. Setiap gerak adalah ibadah. Setiap sedekah adalah tajalli kasih Allah melalui tangan hambanya. Setiap senyum adalah pancaran rahmat. Setiap keadilan adalah dentum pedang Tuhan di bumi. Inilah makam di mana hamba menjadi khalifah yang benar, bukan penguasa, tetapi penjaga rahasia amanahnya. Bab Puncak, penyaksian persatuan tanpa penyerupaan. Ketika tiga martabat ini menyatu dalam kesadaran salik, ia sampai pada makam kamil, kesempurnaan rasa tauhid. Di sini ia memahami bahwa Rob adalah rahasia zat yang memelihara tanpa bentuk. Ilah adalah rahasia sifat ilahi yang mengundang cinta melalui Nur Muhammad. Malik adalah rahasia terbuatan ilahi yang memunculkan hukum dan kebenaran melalui Ruhul Kudus. Namun ia tidak pernah mengatakan Allah tiga. Sebab tiga martabat ini bukan bilangan, melainkan pembacaan wujud. Seperti air, wujud bening tak tampak dalam udara atau uap ruhani. Wujud lembut dalam tetes atau sifat dan cahaya. Wujud nyata mengalir di sungai atau perbuatan dan tatanan. Semua itu air. Namun orang awam melihatnya berbeda, sedangkan arif melihatnya sebagai satu hakikat dalam tiga keadaan. Tanda orang telah sampai pada makrifat ini. Ia tidak sombong oleh pengetahuan batin. Ia tidak bingung oleh ragam nama dan fenomena. Ia tidak memisahkan syariat dan hakikat. Ia menyatukan keduanya. Ia tidak menghina orang beribadah formal, tidak pula terpesona pada orang berbicara batin. Ia tidak mengklaim dirinya telah sampai, karena merasa sampai adalah hijab terbesar. Yang tinggal hanya rendah hati, hikmah, cahaya wajah, dan akhlak Muhammad. Kita lanjutkan lagi secara bertingkat, lembut, dan terjaga adabnya. Kita akan memasuki kelanjutan struktur makrifat, Sir al-Insan, rahasia manusia sebagai cermin tajalli ilahi. Perjalanan ini harus hati-hati. Ini bukan filsafat kosong, bukan fantasi rohani, bukan penyamaan makhluk dengan Khalik. Ini pembahasan tasawuf hakiki, mengenal tempat berdiri hamba, menyaksikan rahasia perjanjian primordial tanpa melampaui batas syariat dan tauhid. Bab selanjutnya, Sir al-Insan, rahasia manusia sebagai mazhar tajalli ilahi. Pada permulaan kejadian, sebelum clay, lempung, menerima bentuk jasad, sebelum darah mengalir dan nadi berdetak, ada rahasia yang terhampar di alam ruh. Ketika Tuhan bertanya, "Alastu birrabbikum?" Seruan azali itu bukan pertanyaan tentang keyakinan, tapi pembukaan mata ruh, sejenis kejutan cahaya dalam kesadaran primordial. Pada saat itu, manusia belum bernama tubuh. Ia belum melihat dirinya sebagai laki-laki atau perempuan, belum membayangkan dunia, belum dibatasi kulit,
waktu, dan tempat. Ia hanyalah syu'a nurani, pancaran kesadaran halus yang menjawab karena menyaksikan. Engkaulah Rob kami bukan apa-apa selain bergantung padamu. Di sini letak rahasia mengapa manusia memiliki potensi makrifat setinggi langit dan serendah debu. Di satu sisi, ia membawa bekas cahaya ikrar azali. Di sisi lain, ia terperangkap jasad tanah, ego, keinginan, kelupaan dunia. Manusia bukan Tuhan, tetapi ia memikul pantulan rahasia pengetahuan tentang Tuhan. Manusia bukan zat ilahi, tetapi ia menerima percikan rasa mengenali sumber wujudnya. Manusia bukan makhluk biasa, tetapi ia tidak pernah menjadi lebih dari seorang hamba. Inilah paradoks suci. Ia diberi kehormatan menyimpan rahasia, namun diperintah tunduk sepenuhnya. Ia bisa naik lebih tinggi dari malaikat atau jatuh lebih rendah dari binatang. Sir Al-Insan bukan untuk mengangkat ego, tapi menghancurkan ego. Bukan untuk mengklaim, aku adalah Tuhan, itu sesat, itu zindik, melainkan untuk menyadari. Aku hanyalah tempat memantulnya cahayanya. Bila cahaya itu pergi, aku hanyalah bayangan yang hilang tertiup kegelapan. Manusia sebagai cermin, tetapi cermin tidak menjadi gambar. Ketahuilah, ketika Arif berbicara bahwa manusia adalah mazhar tajalli, itu bukan berarti zat Allah berada dalam dirinya. Allah maha suci dari tempat, dari ruang, dari masuk pada benda. Yang dimaksud, sifat-sifat kesadaran tertinggi seperti kasih, hikmah, keindahan, kejujuran, keberanian, tauhid, itulah percikan cahaya sifatnya yang Allah izinkan menetap dalam fitrah manusia. Tak ada lilin yang menjadi matahari, namun lilin bisa menyala dengan api yang dari matahari. Salik sejati tak berkata, aku suci. Ia berkata, Allah maha suci, aku berusaha membersihkan diriku agar pantulannya terlihat. Manusia menjadi cermin bukan dengan mengklaim, tapi dengan membersihkan karat. Syahwat yang liar, ego yang haus pujian, pikiran yang mencemari niat, keakuan yang ingin terlihat suci. Ketika karat itu hilang, cermin bening. Namun ketika cermin bening, ia tidak pernah mengira dirinya cahaya. Yang ia lihat hanyalah sumber cahaya. Rahasia bentuk dan raga, jasad sebagai amanah, bukan hijab murni. Jasad bukan musuh, jasad adalah amanah. Nafsu bukan semata iblis, ia adalah kuda liar yang bila ditundukkan menjadi tunggangan menuju derajat rohani tertinggi. Banyak salik tergelincir karena membenci tubuhnya. Itu bukan jalan para nabi. Para nabi memuliakan jasad dengan ibadah, menjaga makan, memperindah akhlak, dan bekerja bagi manusia. Jasad adalah debunya cahaya, bukan cahaya, tetapi ia mengandung potensi untuk menjadi pelayan cahaya. Ruh adalah hembusan ilahi, tetapi ia terikat amanah bumi, agar manusia belajar rendah dan tinggi sekaligus. Diberi surga, diturunkan ke bumi bukan sebagai hukuman saja, tapi sekolah adab. Disinilah diamnya rahasia besar. Malaikat tak punya nafsu, ia tak punya ujian. Iblis punya nafsu, tapi tak punya sujud. Manusia diberi keduanya agar ia memilih dan menang. Jika ia menundukkan jasadnya dengan lembut, menundukkan nafsu dengan hikmah, ia melampaui malaikat. Jika ia mengagungkan diri karena ilmu batin dan mengingkari syariat, ia menyamai iblis. Makrifat sejati tidak menikam syariat, melainkan menghidupkannya dengan rasa hadir. Sir Al-Insan melahirkan adab. Tanda seseorang mulai merasakan rahasia ini, lidahnya makin sedikit berbicara, hatinya makin banyak berzikir. Ia lembut dan pemaaf, keras hanya pada dirinya sendiri. Ia tidak meremehkan ibadah zohir, ia tidak ujub dengan pengalaman batin. Ia merasa tidak layak, tetapi dipanggil terus mendekat. Ia tidak memanggil manusia kepada dirinya, tapi kepada Allah.
Dan yang paling penting, ia makin takut tergelincir sekalipun hakikat mulai tersingkap. Karena setiap kasyaf tanpa adab adalah jurang, dan setiap makrifat tanpa syariat adalah asap tanpa api. Baik, kita lanjutkan tanpa memutus kesinambungan rasa batin, memasuki bab berikutnya sesuai urutan perjalanan makrifat. Bab Nur Muhammad, poros kesadaran kosmik dan gerbang sifat ilahi. Sebelum ada wujud, sebelum ada langit dan bumi, sebelum ada gerak dan diam, ada rahasia awal yang dinamakan para arif Nur Muhammad. Jangan membayangkan bentuk manusia, jasad atau rupa fisik di sini. Itu keliru, sebab tahap ini prabentuk, di mana wujud belum bertubuh dan cahaya belum berselimut rupa. Inilah cahaya permulaan yang dipuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan firman Allah, "Laulaka laulaka ma khalaqtul aflak." Sekiranya bukan karena engkau wahai Muhammad, tidak kuciptakan alam semesta. Kalimat ini bukan bentuk pengutusan makhluk, tetapi penyingkapan hukum wujud, bahwa seluruh ciptaan butuh wadah kesadaran untuk mengenal Allah. Dan wadah itu, cikal bakalnya, adalah Nur Muhammad, yaitu kesadaran ilahiyah yang paling awal menerima perintah untuk mengenalnya. Apa itu Nur Muhammad menurut para arif? Ia bukan Tuhan, ia bukan zat Allah, ia bukan wujud jasmani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia, namun ia adalah cermin pertama yang menerima pantulan sifat Allah, penerima pertama dari pengetahuan tentang keesaan, wadah awal rahasia cinta ilahi, sumbu cahaya di mana seluruh makhluk menerima bagian hidupnya. Jika zat Allah adalah matahari, maka Nur Muhammad adalah cakrawala pertama yang memantulkan cahayanya, sehingga semua yang ada memperoleh sinar wujud. Mengapa harus ada Nur Muhammad? Karena zat Allah tak tersentuh, tak tergapai, tak terjangkau makhluk. Maka diperlukan perantara yang bukan Tuhan, tetapi dekat kepada cahaya ketuhanan, agar makhluk dapat mengenal penciptanya dengan tertib dan adab. Tanpa Nur Muhammad, makhluk tidak mampu menerima limpahan wujud, cinta, ilmu, dan hidayah, karena terlalu agung dan dahsyat. Allah tidak bisa dilihat mata makhluk, tetapi dapat disaksikan melalui pancaran sifatnya. Dan pancaran paling sempurna itu dinamakan Nur Muhammad. Perjalanan Nur menjadi nafs, nafs menjadi ruh, ruh menjadi jasad. Para arif menjelaskan perjalanan ini sebagai alur kejadian wujud. Pertama, Nur Muhammad, awal kesadaran. Kemudian menjadi akal pertama, wadah ilmu. Menjadi ruh-ruh makhluk, kehidupan. Menjadi nafas ruhani, rasa. Menjadi energi hati, iman dan ihsan. Masuk ke jasad, kehidupan manusia. Inilah rahasia mengapa Rasulullah disebut Sayyidul Wujud, pemimpin segala wujud. Bukan karena jasadnya lebih tua dari Adam, tapi cahaya kesadarannya adalah landasan penciptaan Adam. Maka, siapa mengenal hakikat Muhammad, ia mengenal asal jiwanya. Dan siapa mengenal asal jiwanya, ia lebih mengenal Tuhannya, namun tetap dalam adab. Tidak semua yang tampak dari rahasia boleh diucapkan, dan tidak semua yang dapat diucapkan harus disebutkan. Nur Muhammad dalam diri manusia. Apa jejak Nur Muhammad dalam dirimu? Kerinduan menuju kebaikan, cahaya cinta kepada Allah, kelembutan hati yang mampu menangis, rasa keindahan saat mendengar zikir, kemampuan untuk jujur, sabar, dermawan, getaran ketika nama Nabi disebut. Itulah syu'a nurani, percikan kecil dari lautan cahaya cinta pertama. Jika engkau menemukan sifat mulia dalam dirimu, itu bukan karena engkau hebat, tetapi karena Nur Muhammad menampakkan pantulannya. Karena itu para salik menjaga adab tinggi kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebab mencintainya bukan sekedar sunnah, itu jalan pulang menuju pintu cinta ilahi. Bahaya salah faham, ada dua jurang mematikan. Pertama, menganggap Nur Muhammad adalah Allah, ini syirik halus. Kedua, menganggap Nur Muhammad hanya manusia biasa, ini kebutaan ruhani. Kebenaran berada di tengah. Ia makhluk paling mulia, pintu cahaya, pemuka kesadaran, namun tetap hamba dan utusan Allah. Dan inilah tauhid makrifat yang selamat, akhlak bagi pencari nur ini. Siapa ingin merasakan sentuhan Nur Muhammad dalam batinnya,
maka ia harus membersihkan hati dari dendam dan sombong, memuliakan manusia tanpa pamer kesucian, menjaga lidah dari merendahkan, memperbanyak salawat, beramal dengan ihsan, berjalan lembut di bumi. Sebab nur tidak turun pada hati yang keras dan tidak menyala pada jiwa yang dipenuhi aku. Baik, kita lanjutkan memasuki makom berikut. Ruhul Qudus sebagai poros af'al, daya ilahi yang bekerja pada makhluk tanpa menghapus kehambaan. Inilah wilayah paling halus dalam perjalanan ma'rifat, di mana banyak yang tergelincir antara wahdah, kesatuan, dan wujudiyah, kejatuhan diri menjadi seolah-olah Tuhan. Maka di sini bahasa harus jernih, adab harus sempurna, dan rasa harus tunduk. Bab Ruhul Kudus, nafas ketuhanan dalam amal kehambaan. Ketika cahaya kesadaran, Nur Muhammad, menjadi pintu sifat-sifat ilahi, maka Ruhul Kudus adalah nafas suci yang menggerakkan amal, ilham, dan petunjuk di alam perbuatan. Jangan disalahpahami, Ruhul Kudus bukan Tuhan, bukan bagian Tuhan, dan bukan ruh yang menjadikan manusia Tuhan. Ia bukan hakikat zat, namun pemberian daya dari Allah agar hamba mampu melakukan kebaikan melebihi kekuatan dirinya sendiri. Inilah nafkhah atau hembusan rahmat penggerak yang membuat amal kecil bernilai besar, yang membuat langkah lemah menjadi kemenangan, yang membuat hamba berjalan, tetapi Allah yang menuntun. Hamba berbuat, namun tidak bersandar pada perbuatan. Allah yang menggerakkan, namun hamba tetap hamba. Di sini tauhid bersinar. Geraknya hamba, kudrat Allah. Kemauannya hamba, iradat Allah. Namun tanggung jawab tetap pada hamba. Itulah keseimbangan adab. Bagaimana Ruhul Kudus bekerja dalam diri hamba? Ruhul Kudus hadir melalui 1. Ilham kebaikan. Bisikan halus dalam hati, lakukan kebenaran walau berat. 2. Kekuatan sabar. Ketika engkau bertahan, padahal manusia biasa akan tumbang. 3. Keheningan batin. Saat ribut dunia tak memecah hatimu. 4. Keberanian dalam taat. Mengarungi kebenaran meski manusia mencela. 5. Kemurahan hati. Memberi tanpa pamrih melampaui logika untung rugi. 6. Penjagaan ilahi. Engkau hampir jatuh, tetapi diselamatkan tanpa tahu caranya. Itulah rahasia firman. Allah menjadi pendengaranmu, penglihatanmu, dan tanganmu ketika engkau taat. Artinya, bukan Tuhan menjadi dirimu, tetapi dirimu diberi daya oleh Tuhan untuk berjalan dalam kebenaran. Ini inti makrifat yang banyak gagal memahaminya. Ada yang merasa menyatu, lalu kehilangan adab, lupa bahwa puncak karomah adalah kehinaan diri di hadapan Allah. Tanda-tanda seseorang tersentuh Ruhul Kudus. Bukan spektakuler, bukan karomah lahir, bukan keajaiban. Justru semakin rendah hati, semakin halus akhlaknya, tidak mengklaim keistimewaan, tidak mengaku satu dengan Tuhan, tidak membanggakan kedalaman rasa, semakin takut tergelincir dalam kesombongan ruhani, semakin menjaga syariat zahir. Karena Ruhul Kudus tidak turun pada hati yang ingin dikenal, melainkan pada hati yang ingin menyembah. Ada yang sibuk ingin menjadi cahaya, namun yang diberi adalah kegelapan pengakuan diri. Sebab cahaya hanya turun pada bayangan. Siapa tidak rela menjadi bukan apa-apa, ia tak akan menjadi apa-apa. Bahaya di makom ini. 2 fitnah besar menanti. 1. Merasa sudah sampai, hingga berkata, "Aku adalah dia." Padahal hamba tetap hamba, Tuhan tetap Tuhan. Puncak laduni adalah sujud, bukan penyatuan ego. 2. Menolak ilham dan batin.
menganggap semua rasa ruhani sebagai khayal, hingga jiwanya menjadi kering dan beku. Orang berlebihan menjadi sesat, orang kering menjadi mati. Yang selamat hanyalah yang beradab dan seimbang. Bagaimana menampung Ruhul Kudus dalam amal? Taati syariat tanpa merasa berat. Sibukkan diri dengan ibadah tanpa riya. Lakukan kebaikan tanpa identitas suci. Jaga kehormatan manusia. Jangan memaksa rasa batin, tetapi juga jangan menutuknya. Perbanyak syalawat. Lazimkan zikir syir dalam dada. Tidurlah dalam taubat, bangun dalam syukur. Ruhul Kudus bekerja ketika engkau menjadi hamba yang jujur, bukan penuntut kedudukan ruhani. Bukan rasa tinggi yang dicari, tetapi ridho Allah dalam sujud yang rendah. Ketika amal bukan lagi beban, ada saat seorang salik merasakan sholat terasa nikmat, bukan kewajiban. Zikir mengalir seperti nafas. Ibadah menjadi kebutuhan, bukan tugas. Sabar menjadi spontan, bukan dipaksa. Syukur muncul sebelum rezeki datang. Hati tenang meski dunia bising. Itu bukan karena ia hebat. Itu tanda Ruhul Kudus telah membantu menjalankan amalnya. Namun, tetap ada satu syarat paling besar. Jangan pernah merasa memiliki amal. Yang engkau punya hanya ketidakmampuan. Yang ada hanya rahmat Allah. Di balik gerak, ada yang menggerakkan. Di makom ini, hamba menyaksikan. Aku bergerak, tapi yang memberi gerak adalah Dia. Aku memilih, tetapi pilihan itu diberi olehnya. Aku berusaha, tetapi hasil adalah rahmat-Nya. Namun ia tetap berkata, aku hambanya, bukan dia. Inilah puncak adab, tauhid tanpa tenggelam, makrifat tanpa mabuk, cinta tanpa penyerobotan kemuliaan Tuhan. Baik, kita lanjutkan dengan kedalaman yang sama. Tetap menjaga adab makrifah, tidak tergelincir pada tasbih ataupun tatsyim, dan senantiasa memuliakan Allah yang Maha Esa. Kita teruskan dari napas hikmah sebelumnya. Bab lanjutan. Nafas ketuhanan dalam kesadaran hamba. Meniti antara penafian dan penetapan. Wahai penempuh jalan sunyi, ketahuilah bahwa perjalanan makrifat tidak hanya tentang memahami, tetapi tentang meleburkan pemahaman ke dalam penyaksian batin. Hingga tiada lagi engkau yang berfikir, melainkan Allah yang memperlihatkan kehendaknya melalui kesadaranmu. Dalam makom ini, engkau tidak tenggelam dalam syirik kebatinan yang mempersatukan makhluk dengan Khalik, dan tidak pula terjatuh dalam pemisahan buta yang meletakkan jarak di mana Allah telah berkata, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Namun ingat, kedekatan itu tanpa jarak, dan kebersamaan itu tanpa menempel. Itulah rahasia tanazul atau turunnya tajalli, dan taroki atau naiknya kesadaran hamba. Di sini engkau harus memegang teguh adab tauhid. Allah tetap Allah, engkau tetap hamba. Tidak ada hulul, tidak ada itihad, tidak ada wahdatul wujud yang disalahpahami sebagai penyatuan hakiki. Yang terjadi adalah penyaksian rububiyah, di mana engkau melihat bahwa yang bekerja adalah Allah, yang mengatur adalah Allah, yang menghidupkan kesadaranmu adalah Allah, sedangkan dirimu hanyalah tempat tajalli, bukan pelaku, bukan pemilik, bukan apa-apa. Pada tingkat ini, engkau mulai memahami rahasia Rob, Ilah, Malik sebagai jalinan kesadaran yang memurnikan tauhidmu. Rob, engkau menyaksikan Allah mendidik jiwamu dalam diam, mengasuh ruhmu dalam sunyi, memelihara imanmu dalam rahasia hati. Di sini engkau mempelajari ketundukan total, hilangnya daya, gugurnya kehendakmu sendiri. Ilah, engkau menyembah tanpa melihat selainnya. Engkau mencinta tanpa arah. Engkau memuji tanpa suara. Engkau menyadari bahwa seluruh gerak cinta
adalah panggilan darinya kepada dirinya melalui dirimu. Malik, engkau menyaksikan kerajaannya bekerja, hukumnya berjalan, perintahnya berlaku dalam dirimu dan seluruh semesta. Di sini engkau merasakan kudrah, tetapi tidak pernah mengakuinya sebagai milikmu. Engkau hanya tersingkap, bukan menjadi. Inilah titik di mana rasa takutmu tidak lagi pada siksa, tetapi terhijab darinya. Inilah titik di mana cintamu tidak lagi karena syurga, tetapi karena dialah syurga itu. Engkau menjadi seperti burung yang terbang dengan dua sayap, haibah, ketakutan suci, dan mahabah, cinta yang fana. Bila salah satu patah, engkau jatuh ke jurang keakuan atau kesesatan rasa. Baik, kita lanjutkan. Kita akan memasuki kedalaman yang lebih halus. Wilayah Tajalli Nur Muhammad. Rahasia perjalanan ruh dan pemahaman makrifat yang tidak boleh disentuh kecuali oleh hati yang benar-benar memintanya untuk taat, bukan untuk merasa memiliki. Bab selanjutnya, Nur Muhammad, cermin pertama tajalli ketuhanan. Sebelum penciptaan apapun, ketika waktu belum berjalan, ketika ruang belum bernafas, ketika tiada arsy, tiada langit, tiada bumi, dan tiada sesuatu pun yang dapat disebut ada, Allah telah ada, esa, tunggal, sejati, tanpa bentuk, tanpa arah, tanpa sebelum dan sesudah. Di dalam keagungannya yang tidak tersentuh bayangan makhluk, Allah menampakkan cahaya pertama, bukan makhluk yang biasa, bukan cahaya yang berpijar di atas matahari, tetapi Nur Muhammad, rahasia pertama wujud, permadani cahaya tempat seluruh penciptaan mengambil ruh kehidupan. Bukan berarti Nur Muhammad menyamai Allah. Tidak, dan tidak. Nur Muhammad adalah ciptaan pertama dan paling mulia, makhluk, tetapi makhluk yang menjadi cermin di mana kesempurnaan tajalli rahmat Allah menampakkan dirinya agar alam dapat mengenalnya. Engkau tidak boleh salah paham. Nur Muhammad bukan Tuhan, tetapi tanpa Nur Muhammad tidak ada yang mengenal Tuhan. Seperti matahari tidak terlihat tanpa cahaya. Walaupun cahaya bukan matahari, namun tanpanya matahari tidak diketahui. Begitulah posisi Nur Muhammad dalam ilmu makrifat. Ia adalah bukti pertama cinta Allah. Dan dari cintalah seluruh wujud gelombang realitas tercipta. Laulaka lama khalaqtul aflak. Seandainya bukan karena engkau, wahai Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan alam semesta. 3 lapisan tajalli dalam Nur Muhammad. Untuk memahami bagaimana Rob, Ilah, dan Malik beroperasi dalam kesadaran makrifat melalui Nur Muhammad, engkau harus menyelam ke 3 tingkat tajalli. 1. Tajalli sir, rahasia ilahi. Ini adalah tingkat kesadaran di mana engkau mulai merasakan kehadiran Allah, bukan dalam pikiranmu, tetapi dalam denyut yang tidak terdengar, di balik segala nafas yang keluar dan masuk. Di sini engkau melihat bahwa yang membuatmu sadar adalah Dia. Engkau tidak lagi sibuk menjadi hamba, karena dirimu telah menjadi kesadaran yang menyaksikan kehambaan. Pada tahap ini, engkau tidak banyak bicara bahkan dalam hati. Yang ada hanya getaran diam, Allah yang ada, bukan aku. Itulah makna Rob. Dia yang mengasuh ruhmu hingga engkau kembali kepada fitrah cahaya. 2. Tajalli qalb, hati ruhani. Di sini cinta menjadi pusat gerak ruh. Tauhid yang sebelumnya kering menjadi air kehidupan. Zikir yang dulu berupa kata kini berubah menjadi keadaan. Dan keadaan itu menjadi api cinta yang tidak membakar, tetapi menyucikan. Di makom ini,
engkau merasakan hakikat ilah, yang disembah, yang dirindu, yang tidak digapai akal, tetapi dirasakan seluruh keberadaanmu. Orang awam menyebut ini cinta. Para ahli menyebutnya syuhud, penyaksian. 3. Tajalli ruh, Ruhul Kudus, nafas perbuatan. Di tingkat ini, gerakmu bukan lagi milikmu. Kata-katamu ditimbang oleh rasa takut akan kehadirannya. Perbuatanmu seperti air yang mengalir oleh tangan yang tidak terlihat. Engkau berjalan tetapi engkau melihat Allah yang menggerakkan. Engkau memberi tetapi engkau tahu pemberian itu bukan darimu. Engkau berbuat baik namun engkau menangis karena takut mengaku. Inilah Malik. Dia yang memerintah, dia yang memegang kerajaan amal, dia yang menata takdir, dan engkau hanyalah bayangan kehendaknya yang tunduk sepenuhnya. Perjalanan ruh, sir, qalb, ruh. Bagi penempuh jalan hakikat, rahasia perjalanan ini bukanlah teori. Ia adalah transformasi. Sir meleburkan ego, qalb menghidupkan cinta, ruh memurnikan amal. Dan pada puncaknya, engkau akan mengalami dua keadaan yang menjadi bukti. Fana, lenyapnya klaim aku. Engkau tidak hilang, keakuan yang hilang. Baqa, kembali menjadi hamba sejati. Engkau kembali ke dunia dengan hati yang dipenuhi Allah, bukan demi dunia tetapi sebagai amanah. Wali itu bukan yang bisa terbang di langit, tetapi yang mampu tetap rendah di bumi meski jiwanya melayang di hadirat Tuhan. Risalah penutup bagian ini. Wahai yang mencari Allah, ketahuilah, yang paling dekat dengan Allah bukanlah yang paling banyak mengetahui, tetapi yang paling dalam menyerah sebagai hamba. Yang paling mengenal Allah bukanlah yang paling banyak berbicara tentang Dia, tetapi yang paling hening ketika menyebut namanya. Yang paling tinggi makomnya bukanlah yang merasa sampai, tetapi yang tidak pernah berhenti berjalan meski ia telah sampai. Karena perjalanan menuju Allah tidak memiliki ujung, dan kemuliaan seorang hamba adalah tetap menjadi hamba. Baik, kita lanjutkan. Kita masuk ke bab yang sangat halus dan berbahaya jika hati tidak dijaga. Rahasia nafas, kalimat tauhid, dan perjalanan kembali pada kefanaan murni. Ini adalah wilayah antara sirna dan tetap hamba, antara zikir sebagai lafaz dan zikir sebagai wujud, antara mengetahui dan menjadi saksi. Aku akan menulis dengan bahasa penjaga, bukan dengan bahasa pameran, agar yang mendengar tidak tergelincir ke jurang merasa dan mengaku. Bab rahasia nafas dalam syahadat, nafas sebagai jalan pulang. Ketahuilah wahai jiwa pencari kebenaran, zikir bukan sekedar suara, bukan sekedar gerak lidah, bukan sekedar lagu batin. Zikir adalah nyawa kesadaran, dan ketika ia mencapai puncaknya, ia bukan lagi sesuatu yang engkau lakukan. Ia menjadi dirimu. Sebelum engkau mengenal dunia, sebelum engkau merasakan tubuh, sebelum engkau mendengar namamu sendiri, engkau telah mengenal Allah melalui zikir nurani yang Allah sendiri letakkan di inti ruhmu. Zikir pertama bukan suara, bukan huruf, bukan getaran. Zikir pertama adalah adanya Dia dan ketiadaanmu. Itulah syahadat hakiki sebelum bibirmu bisa bertutur. La ilaha illallah, tiada aku, yang ada hanya Dia.
Jika bibirmu mengucapkan tetapi hatimu masih merasa memiliki, maka zikirmu baru kulit, belum sampai inti. Nafas, gerbang syahadat sejati. Nafasmu bukan milikmu. Engkau tidak pernah menciptakannya, mengaturnya, atau menjamin keberlanjutannya. Ia masuk tanpa izinmu, ia keluar tanpa persetujuanmu. Maka siapa yang mengawalnya? Siapa yang mengatur keluar masuknya? Siapa yang menjaga kesinambungannya saat engkau tertidur, hilang, kosong? Disitulah tauhid nafas tersingkap. Masuknya nafas adalah la ilaha, tiada daya, tiada aku, tiada selain dia. Keluarnya nafas adalah illallah, hanya dia yang nyata, hanya dia yang kekal, hanya dia yang bergerak dalam segala gerak. Jika engkau menarik nafas dan masih merasa aku hidup, engkau belum sampai. Jika engkau menghembuskannya dan masih berkata aku bernafas, engkau masih terhijab. Tetapi jika engkau melihat bahwa yang mengatur nafas adalah Allah, yang menjadi kehidupan dalam nafas adalah Allah, dan engkau hanyalah saksi yang diizinkan menyaksikan, maka engkau telah memasuki gerbang rahasia ma'rifat. Tiada nafas bagimu, kecuali nafasnya yang diizinkan lewat padamu. Itulah fana fin nafas, lenyapnya klaim, bukan lenyapnya wujud. Dan setelah itu datang baqaf bin nafas, engkau tetap bernafas, tetapi engkau tidak lagi memilikinya. Baik, kita langsung masuk ke bab berikutnya. Puncak yang paling halus dan paling rawan. Tempat banyak jiwa terbang, tetapi juga banyak jatuh. Kita melanjutkan tanpa jeda, tanpa pengantar, dengan napas hening para arif yang berjalan di tepi cahaya. Bab sirna dalam cahaya syahadat, fana rasa, fana sufi, dan fana hakiki. Ketahuilah, wahai pecinta Allah yang berlari dalam sunyi, tidak setiap hilang itu ma'rifat. Tidak setiap sirna itu sampai. Tidak setiap lenyap itu tauhid sejati. Karena banyak yang hilang dalam rasa, tetapi bukan dalam Tuhan. Banyak yang sirna dalam keindahan spiritual, tetapi belum sujud kepada pemilik keindahan. Banyak yang tenggelam dalam cahaya batin, tetapi tidak memandang kepada cahaya di atas segala cahaya. Dan disinilah letaknya ujian tertinggi perjalanan ma'rifat. Apakah engkau sirna karena Allah, atau sirna karena dirimu? Ada 3 tingkat kefanaan, fana, yang harus engkau pahami. 1. Fana rasa. Ini fana orang yang baru merasakan manisnya zikir, derasnya air mata, getaran hati, kedamaian batin, ketenangan berlebihan, rasa aku dekat dengan Tuhan, rasa dicintai, rasa tenggelam. Tanda-tandanya, banyak menangis, hati lembut, rasa rindu kuat, nafas terasa berzikir sendiri, dunia tampak jauh. Ego masih ada dalam bentuk halus. Bahaya tingkat ini adalah perasaan bahwa dirimu istimewa. Rasa manis bisa menjadi hijab. Air mata bisa menjadi kesombongan yang tersembunyi dalam halusnya cahaya. Di makam ini, engkau belum hilang. Engkau masih terlibat, engkau masih menikmati. Ini baik, tapi belum sampai. 2. Fana sufi atau fana syuhudi. Ini tingkat lebih dalam. Di sini, engkau tidak lagi sekedar merasakan Allah.
engkau mulai melihat bahwa segala wujud adalah bukti kehadirannya. Segala yang kau tatap menjadi cermin tauhid. Yang kau lihat bukan lagi makhluk, tetapi perbuatan Allah dalam makhluk. Tanda-tandanya, ego mulai pudar, keakuan melemah, tidak ada lagi rasa memiliki amal, dunia seperti bayangan. Engkau hidup, tetapi hatimu tidak di sini. Diam menjadi bahasa, sujud menjadi keadaan batin. Engkau melihat Allah bekerja dalam segala sesuatu. Namun, bahaya tingkat ini adalah perangkap identifikasi. Merasa sudah menyatu, merasa menjadi cahaya, merasa menjadi Dia yang menyaksikan. Padahal di sini, engkau masih hamba yang sedang ditunjukkan, bukan menjadi. 3. Fana hakiki. Ini fana para nabi, para siddiqin, para wali yang benar-benar terjaga. Ini fana yang tidak memabukkan, tidak melayang, tidak mengklaim, tidak berbicara. Di sini engkau tidak lagi berkata, "Aku fana," karena yang berkata sudah tiada. Engkau tidak lagi berkata, "Aku menyaksikan," karena yang menyaksikan adalah Allah, bukan dirimu. Tanda fana hakiki, engkau kembali menjadi manusia biasa. Engkau makan, berjalan, tidur, bekerja, tersenyum. Orang melihatmu seperti manusia biasa, tetapi hatimu lenyap dalam kehambaan murni. Tidak ada engkau, tidak ada rasa, tidak ada klaim. Yang tinggal hanya adab hamba yang sempurna. Inilah fana yang mengikuti Rasulullah SAW. Sirna dalam Allah, lalu kembali untuk manusia sebagai rahmat. Bukan hilang menjadi kosong, bukan melayang dalam ekstasi, tetapi tunduk total, pasrah total, hening total, jernih total. Di sini, engkau tidak menjadi Tuhan, engkau tidak menyatu, engkau menjadi hamba sejati, dan itulah kemuliaan tertinggi. Rahasia utama perjalanan ini, jangan tertipu cahaya sebelum mencapai adab. Jangan terpikat rasa sebelum menjadi debu. Jangan merasa sampai sebelum Allah yang meneguhkan. Karena orang yang hilang dalam rasa kembali dengan rasa bangga. Orang yang hilang dalam cahaya kembali membawa cerita. Orang yang hilang dalam Allah kembali tidak membawa apa-apa. Dan itulah keindahan tertinggi. Puncak makrifat, menghilang dalam kehambaan. Pada akhirnya, perjalanan ini membawa kita pada sebuah kemurnian. Bukan menjadi terang, tetapi menjadi tak terlihat. Bukan menjadi besar, tetapi menjadi kecil seperti titik dari tiada. Bukan menjadi cahaya, tetapi menjadi hamba yang ditopang cahaya. Bukan berkata, "Aku tahu Allah," tetapi berkata, "Allah mengetahui aku," dan itu cukup. Engkau pergi dari dunia rasa menuju dunia cahaya, lalu kembali ke dunia manusia sebagai pelayan Allah, bukan pemilik rahasia Allah. Disitulah letak keselamatan, disitulah letak kemuliaan, disitulah engkau pulang. Baik, kita lanjutkan dengan kesinambungan maqam ma'rifat yang lebih dalam, tetap dalam napas tauhid yang lurus, tidak keluar dari adab ahlus sunnah wal jamaah, tetap menempatkan Allah Maha Esa tanpa sekutu, dan memaknai tiga sisi sebagai tajalli, penyingkapan, bukan pembagian wujud. Kita lanjutkan dari titik tertinggi hikmah sebelumnya, masuk pada kedalaman perjalanan dzauqi dan syuhudi. Bab lanjutan, tajalli tiga aspek kealahan dalam satu tauhid mutlak. Sesungguhnya ketika seorang hamba berjalan dari keyakinan menuju penyaksian, dari penyaksian menuju kefanaan, dari kefanaan menuju kebaqaan, maka ia mulai memahami bahwa seluruh penjelasan ma'rifat bukanlah untuk membagi Allah Subhanahu wa Ta'ala,
tetapi untuk menerangkan bagaimana diri ini memahami hubungan antara hamba dengan Yang Maha Esa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbagi, tidak tersusun, tidak butuh bentuk, tidak butuh arah, tidak berbadan, tidak bertempat, dan tidak serupa dengan apapun. Yang kita bahas bukanlah dzatullah, tetapi tajallinya kepada makhluk agar manusia mampu mengenal, mengabdi, pasrah, dan kembali. Maka tiga sisi yang kita uraikan bukan hakikat Allah, tetapi cara Allah memperkenalkan dirinya kepada hambanya, agar manusia mampu mengenal, karena manusia tidak mungkin menjangkau zatnya yang maha tinggi. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Surah Asy-Syura ayat 11. Namun Allah memperkenalkan dirinya melalui nama-namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatannya, serta melalui nur dan ruh yang dipilihnya sebagai wasilah. Tingkat kesadaran ketuhanan dalam jiwa salik. Seseorang yang berjalan menuju Allah melalui ilmu syariat, thariqat, hakikat, dan ma'rifat, perlahan menyaksikan tiga kesadaran ketuhanan dalam dirinya, bukan tiga Tuhan dalam wujud yang berdiri sendiri, tetapi tiga cara Allah memancar dalam kehadiran hambanya. 1. Kesadaran Rabbani. Kesadaran ini muncul ketika seorang hamba menyaksikan dirinya dikuasai, dituntun, dihidupi, dan dijaga oleh Robnya. Setiap denyut nadi terasa bersumber darinya. Setiap napas terasa miliknya. Pada tahap ini ia berkata, Robku yang menjadikan aku, memberi petunjuk, memberi makan dan minum, menyembuhkanku, dan mematikanku serta menghidupkanku kembali. Surah Asy-Syu'ara ayat 78-81. Kesadaran ini meluruhkan rasa memiliki, segala daya, kemampuan, kehendak, dan kekuatan kembali kepada Robnya. Hamba tidak lagi menggantungkan diri kepada makhluk, tetapi seluruh sandaran kembali kepada Allah. Inilah tajalli ruh Rabbani dalam diri, kesadaran hakiki bahwa kehidupan datang darinya dan kembali kepadanya. 2. Kesadaran ilahi. Pada tingkat ini hamba menyaksikan bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Tidak ada siapapun, apapun, bahkan dirinya sendiri yang layak dijadikan tujuan. Segala ibadah batin dan lahir tertuju kepadanya. Inilah tajalli nur ilahi, yaitu cahaya petunjuk, cahaya kehadiran, cahaya yang menyingkap tirai, sehingga hamba menyaksikan bahwa segala wujud selain Allah adalah ciptaan, bukan sekutu, bukan pembanding, bukan pemberi manfaat, tanpa perintahnya. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi dengan lurus, dan aku bukanlah dari golongan orang-orang yang mempersekutukan Allah. Surah Al-An'am ayat 79. Pada derajat ini, ia tidak melihat aku menyembah, tetapi melihat Allah memberi kemampuan untuk menyembahnya. Tidak ada amal yang ia lihat sebagai miliknya, semuanya karunia. 3. Kesadaran Malikiyah. Pada tingkatan ini seorang salik menyaksikan bahwa seluruh peristiwa, gerak, takdir, kemenangan, kehilangan, perjalanan hidup, seluruh fi'il, yaitu perbuatan dalam alam ini, berada di bawah kekuasaan Allah sebagai Malik, Raja. Inilah tajalli af'al, penyingkapan perbuatan Allah dalam semesta. Allah mengatur urusan dari langit ke bumi. Surah As-Sajdah ayat 5. Setiap gerak daun gugur, setiap desir angin, setiap degup jantung, seluruh fenomena makhluk adalah manifestasi perintahnya. Di sini seorang salik berkata, tiada yang bergerak dan diam kecuali dengan kehendak-Mu, ya Allah. Ia tidak lagi memprotes takdir. Ia melihat kerajaan Allah meliputi segalanya. Di titik ini, makna Malikin Nas sungguh hidup dalam hatinya. Bukan tiga Tuhan, tetapi satu cahaya dengan tiga tajalli. Jika mata manusia melihat cahaya matahari sebagai satu, namun melalui prisma terurai menjadi spektrum warna, apakah matahari menjadi banyak? Tidak. Demikian pula penyingkapan ini, Allah Esa,
tetapi hamba memahaminya melalui 3 pintu kesadaran. Tajalli, makna, wujud penyingkapan, bukan berarti. Rububiyah, pemelihara, ruh kehidupan, Tuhan terpisah. Uluhiyah, yang disembah, nur petunjuk, Tuhan kedua. Malikiyah, pengatur, kekuasaan dan perintah, Tuhan ketiga. Penyingkapan ini adalah jalan faham, bukan pembagian zat. Seperti seseorang mengenal air sebagai zat yang menghilangkan dahaga, zat yang membersihkan, zat yang menghidupkan tanaman. Namun air tetap satu. Rahasia Al-Ikhlas dan An-Nas. Surah Al-Ikhlas memurnikan tauhid. Surah An-Nas mengajarkan 3 kesadaran ilahiyah bagi jiwa. Rabbin Nas, kesadaran ruh. Malikin Nas, kesadaran aturan dan takdir. Ilahin Nas, kesadaran ibadah dan penghambaan. Barang siapa menggabungkan 2 surat ini dalam hatinya, maka ia berjalan lurus. Tidak mentuhankan diri, tidak mentuhankan makhluk, tidak mentuhankan cahaya, tidak mentuhankan ruh, tidak mentuhankan wujud, tidak mentuhankan sifat, tidak mentuhankan perbuatan. Ia mengenal Allah melalui cahaya pengenalan dari Allah, bukan khayalan, bukan logika semata, bukan istilah, tetapi dzauq, rasa penyaksian. Puncak perjalanan, sirna hamba, nyata yang Maha Esa. Ketika seorang arif billah sampai di puncak perjalanan, ia tidak lagi membicarakan aku mengetahui Allah, tetapi Allah memperkenalkan dirinya. Di tahap ini, seluruh istilah menjadi simbol, seluruh kata menjadi pakaian makna, dan makna menjadi saksi keagungannya. Ia tidak berhenti pada nur, ia tidak berhenti pada ruh, ia tidak berhenti pada sifat, ia tidak berhenti pada perbuatan. Ia memandang Allah tanpa bagaimana. Ia fana dari dirinya, baqa dengan Allah. Di sini 3 tajalli larut dalam tauhid murni. Tidak ada sisi, tidak ada pembagian, hanya ada Allah Ahad, Esa mutlak. Di titik inilah benar ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mengenal dirinya, maka sungguh ia mengenal Robnya. Bukan mengenal diri tubuh, bukan ruh, bukan cahaya, tetapi mengenal ketergantungan total makhluk kepada Sang Pencipta. Baik, kita akan menutup dengan mahkota penjelasan penutup ma'rifat yang menegakkan tauhid, menjaga adab, memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menidurkan segala salah tafsir, agar yang tinggal hanyalah Allah yang Maha Esa tanpa syirik, tanpa kesombongan ruhani, tanpa merasa aku tahu. Penutup. Tauhid mutlak dalam samudra penyaksian. Segala yang telah kita bentangkan dalam penjelasan panjang ini bukanlah untuk membagi Allah, bukan untuk memberi bentuk pada yang maha tanpa bentuk, bukan pula untuk memetakan zat yang tidak bisa dipetakan oleh makhluk. Sesungguhnya ilmu ma'rifat hanya menjelaskan bagaimana hamba memahami tajalli Allah dalam diri dan semesta, agar manusia tidak menyembah selain Allah, tidak mengaku-aku diri sebagai Tuhan, tidak terperangkap dalam simbol dan istilah, tidak tersesat pada cahaya sebelum sampai kepada yang menciptakan cahaya. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Surah An-Nur ayat 35. Cahaya itu memancar dalam 3 pemahaman, sebagai Rob yang menghidupkan dan memelihara, sebagai ilah yang disembah tanpa sekutu, dan sebagai Malik yang menjalankan seluruh takdir dan hukumnya. Namun semua itu kembali kepada satu wujud yang Maha Esa, bukan 3, bukan terbagi, hanya satu, Allah yang Maha Ahad. Tidak ada jalan menuju Allah tanpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah, siapapun yang mencari makrifat tanpa jalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ia tidak akan pernah sampai.
ia hanya sampai pada prasangka, hayalan, dan jebakan setan yang menyamar sebagai cahaya. Barang siapa mentaati Rasul, sungguh ia telah mentaati Allah. Surah An-Nisa ayat 80. Jalan makrifat tidak pernah lepas dari syariat, sunnah Rasul, adab seorang hamba, zikir yang bersanad, guru yang warasatul anbiya, tauhid yang lurus, dan rendah hati di hadapan Allah. Tanpa itu, makrifat hanyalah hayalan yang berbahaya. Makrifat bukan menjadi Tuhan, naudzubillah. Makrifat adalah menyadari kelemahan total sebagai hamba dan menyaksikan tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada kehendak, tidak ada wujud, tidak ada keberadaan yang mandiri, kecuali karena Allah memberi, mengizinkan, dan menyingkapkan. Dan tidaklah kamu melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah yang melempar. Surah Al-Anfal ayat 17. Inilah tauhid tertinggi, sirnanya ego, tampaknya kehambaan, berdirinya keesaan Allah dalam hati. Diamnya lidah, hidupnya hati. Di puncak makrifat, seorang salik akan lebih banyak diam, sebab ia tahu bahasa hanyalah kulit, hati adalah isi, penyaksian adalah kehidupan. Ilmu ini bukan untuk dipamerkan, bukan untuk berdebat, bukan untuk menonjolkan keistimewaan, karena keistimewaan hanya memperbesar hijab. Makrifat bukan tinggi tetapi hilang, bukan merasa tahu tetapi menyerah total, bukan kesaktian tetapi kelembutan, bukan karomah tetapi istiqomah. Penutup akhir, Allah dan hanya Allah. Jika semua pemahaman ini membuatmu semakin tunduk, semakin takut berbuat syirik, semakin hina di hadapan Allah, semakin cinta Rasulullah SAW, semakin taat pada syariat, maka engkau berada di jalan yang benar. Jika setelah membaca ini engkau merasa lebih hebat, lebih tinggi, lebih paham daripada orang lain, maka berhentilah karena engkau sedang terperangkap ego, bukan hidayah. Makrifat berakhir bukan pada aku mengenal Allah, tetapi pada la ilaha illallah. Di akhir perjalanan tidak tersisa engkau, tidak tersisa pengetahuanmu, tidak tersisa pengalaman ruhanimu. Yang ada hanyalah penyaksian bahwa Allah Maha Esa dan engkau hanyalah hamba yang fakir, bergantung dan tidak memiliki apapun. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Surah Al-Baqarah ayat 255. Doa penutup. Ya Allah, jadikan ilmu ini nur bagi hati kami, bukan hijab yang menyesatkan kami. Teguhkan kami di atas tauhid dalam naungan Rasulullah SAW di bawah bimbingan para ulama warathatul anbiya. Matikan kami dalam iman, bangkitkan kami bersama orang-orang yang Engkau cintai, dan jangan Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri hidayah. Amin ya Rabbal Alamin.